Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Saya harap teman-teman dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat untuk belajar. Hari ini pertemuan ketiga mata kuliah metode kualitatif. Di pertemuan ketiga ini kita akan membahas mengenai macam-macam penelitian kualitatif. Ada beberapa macam penelitian kualitatif. Yang pertama adalah penelitian biografi. Yang kedua, penelitian studi kasus, kemudian ada penelitian etnografi, dan yang terakhir, penelitian grounded theory. Nah, dari keempat macam penelitian ini, saya bagi menjadi dua pertemuan. Di pertemuan ketiga ini, kita fokus pada pokok pembahasan penelitian biografi dan penelitian studi kasus. Dan dua yang lainnya akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, langsung saja kita ke pokok pembahasan kita yang pertama, yaitu penelitian biografi. Biografi sendiri berasal dari kata bio yang artinya hidup dan grafi yang artinya penulisan. Sedangkan pengertian dari biografikal atau penelitian biografi adalah salah satu metode penelitian kualitatif yang menstudi tentang individu dan pengalamannya berdasarkan dokumentasi langsung kepada objek atau arsip tentangnya. Fokus penelitian ini kepada penceritaan tentang hidup individu yang berasal dari manusia dan ilmu sosial. Ada definisi lain yang menjelaskan bahwa metode biografikal adalah sebagai studi dan koleksi dokumen hidup yang menjelaskan sebuah momen atau segmen titik balik dalam kehidupan seseorang. Jadi, singkatnya, penelitian metode biografi ini adalah penelitian tentang sejarah hidup seseorang. Adapun kegunaan dari penelitian biografi yaitu biasa digunakan untuk penelitian tentang kehidupan seseorang dan aspek-aspek yang menyertainya dengan pemaparan secara interpretatif, naratif, dan kronologis. Studi ini juga berguna untuk peneliti yang ingin memaparkan dan belajar tentang pengalaman hidup seseorang, atau penelitian ini adalah penelitian yang untuk mengungkapkan turning point moment atau pengalaman menarik yang sangat mempengaruhi atau mengubah hidup seseorang. Peneliti menginterpretasi subjek seperti subjek tersebut memposisikan dirinya sendiri, dan biasanya riset biografikal ini didefinisikan sebagai riset naratif. Selanjutnya, ada beberapa bentuk dari studi tentang biografi, di antaranya yang pertama adalah studi biografikal. Studi biografikal ini adalah penceritaan tentang kehidupan seseorang yang ditulis oleh orang lain dengan menggunakan arsip, dokumentasi, atau rekaman. Kemudian, autobiografi. Teman-teman pasti sering mendengar kata autobiografi. Autobiografi adalah biografi yang ditulis oleh orang yang bersangkutan tentang dirinya sendiri. Yang ketiga adalah sejarah hidup, yaitu pendekatan pada ilmu sosial dan antropologi di mana peneliti menganalisa tentang hidup seorang individu dan bagaimana hubungannya dengan masyarakat, hubungan personal, institusional, dan sejarah sosial. Dan yang terakhir adalah sejarah lisan, yang terekam secara audial maupun telah tertulis tentang kehidupan seseorang. Tapi, ada pendapat lain mengenai bentuk studi biografi. Yang pertama itu biografi objektif. Biografi objektif adalah kronologi tentang biografi seseorang yang dipaparkan secara runtun dengan sedikit mungkin interpretasi dari peneliti. Kemudian ilmiah historis. Ilmiah historis adalah pengembangan biografi objektif dengan menggunakan sebanyak mungkin fakta-fakta mengenai latar belakang sejarah sebagai triangulasi atau gabungan pengumpulan data dari observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mendukung objektivitas dari peneliti. Yang ketiga ada artistik ilmiah, yaitu bentuk biografer memaparkan detail biografi dengan cara yang kreatif dan imajinatif berdasarkan interpretasi pribadi peneliti atau biografer. Yang keempat, biografi naratif, yaitu biografer memikirkan adegan dan percakapan dari objek studi berdasarkan data teks atau dokumen, sehingga bentuk ini menggambarkan hal imajinatif dan fakta dengan bersamaan. Dan yang terakhir adalah fiksi biografi, yaitu biografi dalam bentuk novel yang penuh fiksi dan sedikit perhatian terhadap penelitian yang orisinil dan sumber-sumber utamanya. Kita lanjut ke prosedur penelitian biografi. Ada langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam melakukan penelitian biografi. Yang pertama adalah menentukan individu sebagai objek yang diteliti. Nah, individu yang akan diteliti dapat berupa orang penting, orang biasa, ataupun marginal.
Penentuan objek yang akan diteliti juga harus memiliki alasan yang rasional mengapa orang tersebut layak untuk diteliti. Jadi bukan nggak sembarangan sih, tapi lebih ke kita harus milih gitu objeknya, siapa yang mau kita teliti. Mungkin menurut kita dia layak untuk diteliti ya, maka kita bisa teliti dia. Kemudian si peneliti menentukan segmen kehidupan seseorang yang akan dibuat biografinya yang akan diceritakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu. Yang kedua adalah pengumpulan data berupa data arsip, surat, wawancara, dan lainnya. Nah, data dalam penelitian biografi ini cukup beragam seperti data teks, rekaman, dokumentasi lainnya, bisa berupa gambar dan lain sebagainya. Nah, di sini kita akan menyeleksi data yang akan digunakan dalam penulisan biografi. Selanjutnya, kita membuat kronologis atau penceritaan kembali tentang individu tersebut berdasarkan data-data pribadi sesuai sumber data di lapangan. Di sini kita akan menjelaskan arti data secara urut, berkesinambungan, menarik, dan jelas. Selanjutnya, penelitian biografi ini memiliki keunggulan dan kelemahan. Keunggulannya adalah dalam pencitraan seseorang secara detail dengan pemaparan naratif dan kronologis sehingga pembaca melihat penelitian ini lebih sederhana. Sedangkan kelemahannya adalah kecenderungan untuk terjadinya bias itu karena interpretasi data sangat mungkin terjadi untuk terdistorsi oleh perspektif sang biografer atau peneliti. Dan teknik analisis, interpretasi, serta presentasi peneliti tentang objek studi sangat menentukan batas fiksi dan non-fiksi dari cerita hidup yang diangkat. Sehingga keobjektifan dan kefaktualan hasil penelitian menjadi dipertanyakan untuk penelitian ilmiah. Oke, itulah penjelasan mengenai penelitian biografi. Nah, selanjutnya kita ke pokok pembahasan kita yang kedua, yaitu penelitian studi kasus. Penelitian studi kasus adalah studi yang mengeksplorasi suatu masalah dengan batasan terperinci, memiliki pengambilan data yang mendalam dan menyertakan berbagai sumber informasi. Dalam penelitian ini dibatasi oleh waktu dan tempat, dan kasus yang dipelajarinya berupa program-program peristiwa aktivitas atau individu. Pengertian lain bahwa studi kasus adalah penelitian yang dilakukan terhadap suatu objek yang disebut sebagai kasus, yang dilakukan secara utuh, menyeluruh dan mendalam dengan menggunakan berbagai macam sumber data. Penelitian studi kasus ini bukanlah sebuah pilihan metodologis, tetapi sebuah pilihan untuk mencari kasus yang perlu diteliti. Nah, kegunaannya adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang masalah keadaan dan posisi suatu peristiwa yang sedang berlangsung saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya. Subjek penelitian ini dapat berupa individu, kelompok, institusi, atau masyarakat. Penelitian case study ini merupakan studi mendalam mengenai unit sosial tertentu dan hasil penelitian tersebut memberikan gambaran luas serta mendalam mengenai unit sosial tertentu. Tadi kita singgung mengenai kasus, karena kita tahu bahwa penelitian ini dilakukan terhadap suatu objek yang biasa disebut dengan kasus. Kasus sendiri adalah suatu kejadian atau situasi yang ada dalam kehidupan yang sesungguhnya, yang diangkat sebagai masalah yang harus ditangani atau sebagai alat untuk belajar. Dalam proses studi kasus, istilah kasus juga dipakai untuk deskripsi tentang peristiwa atau situasi yang dibahas. Sebuah kasus ini dapat disampaikan secara lisan, tetapi lebih mudah dipelajari bersama apabila kasus itu dirumuskan secara tertulis. Nah, berdasarkan pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa ada batasan studi kasus. Yang pertama, sasaran penelitiannya dapat berupa manusia, peristiwa, latar, dan dokumen. Kemudian, sasaran tersebut ditelaah secara mendalam sebagai suatu totalitas sesuai dengan latar dan konteksnya masing-masing, dengan maksud untuk memahami berbagai kaitan yang ada di antara variabel-variabelnya. Kemudian ada beberapa syarat untuk menuliskan kasus. Yang pertama adalah harus singkat, tidak memuat informasi yang tidak relevan. Kemudian jelas dan teliti, supaya orang lain itu dapat masuk ke dalam dan memahami situasi kasusnya seperti apa. Yang ketiga, harus objektif, sesuai dengan kenyataan, menghindari prasangka atau tafsiran pribadi dari penulis.
Perlu kita perhatikan juga kalau kasus dapat menyinggung pribadi orang di muka umum, maka seharusnya semua nama dan tempat diberi dengan nama samaran. Adapun prosedur pembahasan kasus, yaitu karena setiap langkah dalam pembahasan kasus ini perlu kita ikuti secara berurutan untuk menghindari kita dari kecenderungan untuk melompat langsung pada jalan keluar sebelum kita memahami situasi yang dihadapi dengan baik. Nah, biasanya dilakukan dengan langsung penyimpulan sebelum mengetahui secara komprehensif. Maka dari itu kita harus melakukan prosedur-prosedur dalam pembahasan kasus itu seperti apa. Yang pertama adalah deskripsi atau menggambarkan dengan jelas. Pada langkah ini, kita melihat, mendengar, dan menggambarkan kasus itu apa adanya. Di sini semua fakta yang harus diketahui untuk memahami dan menanggapi situasi kasus harus dikemukakan. Hal-hal yang bersifat penafsiran atau kesimpulan penulis harus dihindari. Kalau informasi mengenai kasus sudah cukup jelas dan lengkap, baru kita maju ke langkah selanjutnya, yaitu analisis. Analisis di sini berarti uraian. Nah, pada langkah ini kita menguraikan kasus untuk memperdalam pemahaman kita tentang faktor-faktor dan sebab-sebab yang mempengaruhi kejadian atau situasi yang dihadapi. Siapa pelaku-pelakunya atau stakeholdernya, kemudian bagaimana pandangan, perasaan, dan motivasi dari pelaku-pelaku di sini, apakah ada pengaruh dari keadaan-keadaan ekonomi, sosial, atau adat istiadat yang memainkan peran, dan di mana terletaknya masalah atau pokok yang paling penting untuk diperhatikan. Itu semua dibahas di dalam analisis. Lanjutnya, kita ke interpretasi atau penafsiran. Dalam langkah ini, kita coba untuk memberikan pendapat kita sendiri tentang kasus sesuai dengan kapasitas ilmu pengetahuan yang kita miliki. Kita membuka sebuah dialog di antara peristiwa-peristiwa dalam kasus dengan kacamata teori yang ada. Dengan kata lain, kita di sini menerapkan pengetahuan kita kepada kenyataan lokal, tetapi kenyataan dan pengetahuan lokal juga mempengaruhi pola pemikiran atau pengetahuan kita. Nah, pemikiran dan kenyataan saling mempengaruhi. Jadi, metode studi kasus ini menghasilkan sebuah kontekstualisasi pemikiran. Biasanya, analisis kasus sering menimbulkan pertanyaan-pertanyaan dasar yang tak ada jawabannya yang siap pakai. Maka dari itu, dalam metode studi kasus, interpretasi berlangsung terus-menerus sampai kita menemukan suatu dasar jawaban yang dapat kita jadikan pegangan untuk menanggapi kasus tersebut. Nah, dan prosedur yang terakhir adalah perencanaan aksi atau kita memberikan tindakan. Berdasarkan 3 langkah sebelumnya, kita merencanakan aksi atau tindakan yang dapat melayani orang-orang, kelompok-kelompok, lembaga-lembaga, atau struktur-struktur masyarakat yang terlibat dalam kasus. Tugas perencanaan ini bukan saja menyangkut dengan tindakan-tindakan tertentu, tapi juga termasuk dasar, patokan, dan tujuan yang hendak kita capai. Dasar-dasar aksi ini bertolak dari pemahaman yang dihasilkan oleh analisis kita bersama bimbingan yang kita peroleh dalam langkah interpretasi. Nah, berdasarkan semua jawaban itu, pendekatan yang bagaimana yang paling baik untuk menjawab permasalahan dalam kasus ini, ada baiknya merumuskan aksi-aksi yang cukup realitas, yang bukan di luar dari kemampuan kita. Sehingga kita harus memikirkan jangka pendek dan jangka panjang dalam merumuskan sebuah perencanaan. Teman-teman, penelitian studi kasus ini ada bentuk-bentuknya juga, seperti penelitian biografi. Nah, kalau di penelitian studi kasus, yang pertama itu ada studi kasus kesejarahan mengenai organisasi. Ini biasa dipusatkan pada perhatian organisasi tertentu dalam kurun waktu tertentu dengan menelusuri perkembangan organisasinya. Studi kasus seperti ini biasanya mengutamakan teknik pengumpulan data melalui observasi peran-peran atau nama lainnya participant observation. Kemudian, studi kasus sejarah hidup. Ini biasanya mencoba mewawancari salah satu orang dengan maksud mengumpulkan narasi orang pertama dengan kepemilikan sejarah yang khas. Wawancara sejarah hidup biasanya mengungkap konsep karir, pengabdian, kemudian kondisinya dari lahir hingga sekarang, masa remajanya, masa sekolahnya, topik persahabatan, dan topik-topik tertentu lainnya. Yang ketiga, ada studi kasus kemasyarakatan. Studi kasus kemasyarakatan merupakan studi tentang kasus kemasyarakatan atau community study yang dipusatkan pada suatu lingkungan tetangga atau masyarakat sekitar. Dan yang terakhir adalah studi kasus analisis situasi.
Ini adalah jenis studi kasus yang mencoba menganalisis situasi terhadap peristiwa atau kejadian tertentu. Misalnya, terjadinya tawuran antar sekolah, maka harus dipelajari atau diteliti dari sudut pandang semua pihak yang terkait, mulai dari siswa, kemudian teman-temannya, orang tuanya, kepala sekolah, guru, dan mungkin tokoh-tokoh kunci lainnya. Adapun ciri studi kasus yang baik, yang pertama menyangkut sesuatu yang luar biasa. Di sini berkaitan dengan kepentingan umum atau bahkan dengan kepentingan nasional. Yang kedua, batasan-batasannya dapat ditentukan dengan jelas. Kelengkapan ini juga ditunjukkan oleh kedalaman dan keleluasaan data yang digali peneliti, dan kasusnya mampu diselesaikan oleh penelitinya dengan baik dan tepat meskipun dihadang oleh berbagai keterbatasan. Yang ketiga, mampu mengantisipasi berbagai alternatif, jawaban, dan sudut pandang yang berbeda-beda. Kemudian, mampu menunjukkan bukti-bukti yang paling akurat, mendalam, untuk kepentingan sebuah kasus tersebut. Dan yang terakhir, hasilnya ditulis dengan gaya yang menarik sehingga mampu terkomunikasikan pada pembaca. Jadi pembaca juga enak untuk membacanya, lebih mudah untuk dimengerti. Pembahasan kita yang terakhir adalah keunggulan dari penelitian studi kasus. Yang pertama, penelitian ini bisa memberikan informasi yang penting mengenai hubungan antar variabel serta proses-proses yang memerlukan penjelasan yang lebih luas. Yang kedua, dapat memberikan kesempatan untuk memperoleh wawasan mengenai konsep-konsep dasar perilaku manusia. Dan yang ketiga, dapat menyajikan data-data serta temuan-temuan yang sangat berguna sebagai dasar untuk membangun latar permasalahan bagi penelitian yang lebih besar. Jadi biasanya studi kasus juga bisa digunakan di awal, kita gunakan, kemudian setelah kita memiliki data-data atau temuan-temuan itu, bisa kita kembangkan lagi ke penelitian yang jauh lebih besar, untuk dikembangkan lagi dan dicari lebih mendalam lagi agar kita mendapatkan temuan-temuan baru lainnya. Oke, baiklah teman-teman, itu saja 2 pembahasan pokok yang kita bahas di pertemuan ketiga, penelitian biografi dan penelitian studi kasus. Saya harap teman-teman semua bisa memahaminya dengan baik dan tidak puas tentunya. Jadi teman-teman tetap mencari informasi yang lebih dari berbagai sumber bacaan atau dari berbagai media lainnya untuk mengetahui mengenai penelitian biografi dan penelitian studi kasus. Saja untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga teman-teman juga mendapatkan manfaat dari apa yang telah saya jelaskan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.